semuanya, perkenalkan nama saya Isnawati dengan NIM belakang 006. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi analisis kredit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu Dr. Sultan Syah, SEAK, MM, MAK, CA yang telah mengajarkan saya tentang analisis laporan keuangan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis kredit, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang apa itu analisis kredit. Kredit adalah instrumen keuangan penting yang memungkinkan individu dan bisnis memperoleh pembiayaan untuk kebutuhan tertentu seperti rumah, kendaraan, atau usaha. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan pelunasan utang beserta bunganya dalam waktu tertentu. Agar pemberian kredit tetap terkontrol, lembaga keuangan melakukan analisis menyeluruh untuk memastikan peminjam mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Analisis kredit juga dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan calon debitur dan melunasi pinjaman, termasuk menilai solvabilitas, kemampuan membayar, liabilitas, dan kondisi ekonomi. Liabilitas yang tinggi dapat mempengaruhi kelayakan kredit karena menunjukkan tekanan finansial. Solvabilitas yang mencerminkan kesehatan keuangan debitur menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan pelunasan utang dalam jangka panjang. Dengan analisis ini, lembaga keuangan dapat minimalkan risiko gagal bayar. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, bahwasanya kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, kredit. Yang kedua, analisis kredit. Yang ketiga, liabilitas. Dan yang keempat, solvabilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kredit. Definisi kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwasanya kredit adalah pemberian utang atau surat yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi utangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya kredit ialah suatu transaksi keuangan yang melibatkan pemberi pinjaman atau kreditur dan peminjaman atau debitur dengan ketentuan yang sudah disepakati dan bunga yang sudah disepakati. Kredit juga dapat berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha, atau perorangan. Meskipun tujuan peminjaman sangat luas, ada 2 ciri utama yang terkait dengan kredit. Yang pertama, profitabilitas. Yang kedua, safety. Yang pertama, profitabilitas, yaitu memperoleh keuntungan finansial dari pembayaran bunga peminjam sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman yang mungkin sudah disepakati. Yang kedua, safety, yaitu memastikan keamanan layanan dan fasilitas yang disediakan seharusnya tidak sulit atau memakan waktu yang terlalu banyak. Setelah membahas mengenai definisi dan ciri utama kredit, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, kepercayaan. Pemberi pinjaman memiliki kepercayaan pada peminjam ketika mereka memberikan kredit kepada mereka bahwasanya dalam hal ini pemberi pinjaman berkeyakinan bahwasanya peminjam akan melunasi utangnya di kemudian hari sesuai syarat yang disepakati bersama. Yang kedua, kesepakatan. Perjanjian pinjam juga terdiri atas unsur kontrak antara pihak yang memberikan pinjaman dan peminjam. Perjanjian ini dituangkan dalam kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam berbentuk perjanjian kerjasama secara sah di atas hitam putih dengan materai. Yang ketiga, jangka waktu. Berdasarkan kesepakatan bersama, ditetapkan batas waktu bagi penerima manfaat untuk melunasi utangnya atau membayar dana kredit untuk memperpanjang pinjaman. Ada jangka waktu panjang, menengah, dan jangka pendek yang diberikan bank sebagai pemberi pinjaman. Yang keempat, risiko. Semakin lama jangka waktu, maka semakin besar risiko penurunan kredit dan kredit bermasalah. Namun, jika jangka waktu pinjaman debitur pendek, maka risiko rendahnya kelayakan kredit dan kredit bermasalah pun semakin rendah. Yang kelima, balas jasa. Ganti rugi atau kompensasi dalam hal ini adalah keuntungan atau lebih dikenal dengan bunga bank. Layanan ini diberikan oleh peminjam kepada para pihak secara bulanan dengan jumlah nominal yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kredit. Terdapat berbagai macam jenis-jenis kredit. Yang pertama, jenis kredit untuk penggunaannya.
Untuk jenis kredit untuk penggunaannya terdapat dua macam. Yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit untuk pembelian barang modal dengan nilai ekonomis yang melebihi 1 tahun. Biasanya merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk peluang usaha, proyek, ataupun pabrik baru. Nah, contohnya, pinjaman investasi adalah pembelian mesin dengan masa manfaat yang relatif panjang dan kebutuhan modal yang tinggi. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan pinjaman yang diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya menjadi langka seiring berjalannya siklus bisnis. Pinjaman modal kerja ini umumnya mempunyai jangka waktu yang singkat. Peminjaman modal kerja bertujuan agar menambah produksi suatu perusahaan. Nah, contohnya termasuk pembelian bahan mentah, pembayaran, gaji karyawan, atau biaya lain-lain yang berkaitan dengan produksi perusahaan. Jenis-jenis kredit yang kedua yaitu berdasarkan periode. Terdapat 3 macam. Yang pertama, jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek merupakan kredit dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 1 tahun. Pinjaman ini biasanya dikeluarkan oleh bank agar memberikan modal kerja pada suatu usaha yang memiliki siklus usaha pada tahun tertentu. Contohnya, yaitu tagihan bulanan dan modal proyek kecil. Yang kedua, kredit jangka menengah. Jangka waktu menengah kurang lebih 1 hingga 3 tahun. Contohnya, pinjaman ini umumnya digunakan oleh UMKM dengan nilai nominal kurang lebih 100 juta. Yang ketiga, yaitu kredit untuk pinjaman jangka panjang. Merupakan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman investasi. Jenis kredit yang ketiga yaitu jenis-jenis kredit yang berkaitan dengan tujuan penggunaannya. Terdapat 3 macam. Yang pertama, konsumen, produktif, dan perdagangan. Yang pertama, kredit konsumen. Pinjaman ini dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi. Biasanya, uang pinjaman digunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan pinjaman. Yang kedua, kredit produktif. Kredit ini mencakup kebutuhan produksi dalam artian seluas-luasnya. Dipergunakan untuk mengembangkan usaha di bidang produksi, perdagangan, dan investasi. Pinjaman ini biasanya dipergunakan sebagai modal kerja untuk pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit ini biasanya dipergunakan untuk tujuan perdagangan guna meningkatkan kegunaan barang tersebut. Biasanya, pinjaman ini dipergunakan untuk meningkatkan data dan meluas bisnis perdagangan. Selanjutnya, jenis-jenis kredit berdasarkan penarikannya. Terdapat 3 tahap. Yang pertama, rekening koran, bertahap, dan sekaligus. Yang pertama, kredit rekening koran. Kredit rekening koran merupakan kredit untuk melakukan penarikan melalui transfer bank. Penyetoran dilakukan dari bank ke rekening giro nasabah, dan pembayaran dilakukan dalam bentuk rekening giro, cek atau surat pengiriman utang, dalam penarikan yang dilakukan rekening ini kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kredit bertahap. Kredit bertahap merupakan kredit nasabah yang tidak bisa melakukan penarikan sekaligus, namun melakukan penarikan sebanyak 2, 3, atau 4 kali atau lebih dalam jangka waktu kredit. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan keuangan pelanggan. Contohnya, pembiayaan tambahan ini adalah pinjaman investasi pembangunan yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran proyek. Yang ketiga, kredit sekaligus. Bank menyediakan kredit kepada konsumen yang membutuhkan pembiayaan cepat dalam jangka waktu tertentu berdasarkan batas jenis kredit yang disetujui. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penggolongan kredit. Terdapat 5 macam golongan kredit. Yang pertama, kredit lancar atau kolektabilitas 1. Ciri-cirinya yaitu jika pembayaran pokok dan bunga dilakukan tepat waktu, maka dianggap lancar. Mutasi akun rekening aktif, komponen sistem pinjaman yang didukung oleh agen tunai. Yang kedua, kredit dalam perhatian khusus atau DBK atau kolektabilitas 2. Dengan ciri-ciri, akun belum jatuh tempo selama 90 hari, akun sering berubah, cerukan dapat terjadi, kontrak yang dijanjikan jarang dilangkar, dan yang terakhir, pinjaman baru tersedia untuk dukungan. Yang ketiga, kurang lancar atau kolektabilitas 3. Dengan ciri-ciri, tunggakan pokok atau bunga melebihi 90 hari, cerukan sering terjadi atau penarikan melebihi saldo, modifikasi akun mudah, debitur menunjukkan masalah keuangan. Yang keempat, diragukan atau kolektabilitas 4. Dengan ciri-ciri keterlambatan pembayaran atau angsuran bunga, cerukan permanen, uang prestasi dapat terjadi, kemungkinan gagal bayar dalam waktu 180 hari. Kelima,
macet atau kolektabilitas 5 dengan ciri-ciri pembayaran pokok dan atau bunga telah jatuh tempo selama 270 hari atau lebih dan peminjaman yang baru disetujui mengimbangi kerugian operasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang kredit macet. Kredit macet akan terjadi jika nasabah atau debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada bank pada tanggal yang ditentukan, maka nilai kreditnya akan diturunkan. Nah, terdapat beberapa faktor internal nasabah yang dapat mempengaruhi kredit macet, antara lain: yang pertama, penyalahgunaan kredit oleh nasabah. Kredit yang diberikan oleh nasabah sebelumnya memerlukan persetujuan untuk mempergunakan kredit tersebut. Setelah menerima pinjaman dari bank, nasabah wajib mempergunakan pinjaman tersebut sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan kredit di luar perjanjian ini umumnya akan mengakibatkan pelanggan tidak menerima pengembalian dana penuh atas kredit tersebut. Contohnya, nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman ke bank untuk membuka usaha, akan tetapi ketika dana sudah keluar, nasabah menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang sudah disepakati sebelumnya. Yang kedua, nasabah dengan kurangnya kemampuan dalam mengelola usahanya. Nasabah yang telah mengambil pinjaman dari bank tampaknya tidak mengelola usaha pinjamannya dengan baik. Pelanggan ini kurang memiliki pemahaman yang baik tentang bisnis yang mereka jalankan, dan oleh karena itu, kurangnya proses dalam acara mereka menjelaskan bagaimana bisnis mereka. Contohnya, nasabah mengambil pinjaman kepada bank untuk usaha. Usahanya sudah lancar, akan tetapi dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya, nasabah kurang handal. Hal tersebut menyebabkan keuangan hasil usaha tersebut tidak stabil dan menyebabkan gagal bayar kredit. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu nasabah tidak bertanggung jawab. Ada nasabah yang secara sadar mengambil pinjaman dari bank untuk menutupi biaya hidupnya, namun tidak mau bertanggung jawab untuk melunasi utangnya setelah mengambil pinjaman. Ketika ada nasabah yang memiliki potensi untuk melakukan kredit macet, maka bank dapat melakukan 3 cara, yaitu: yang pertama, rescheduling, yaitu penjadwalan ulang pembayaran cicilan pembayaran kredit yang dilakukan oleh pelanggan. Bank mempertimbangkan untuk menambah waktu pembayaran setelah pihak debitur memberitahu bank bahwasanya nasabah benar adanya mengalami kesulitan untuk membayar kredit tersebut. Yang kedua, restructuring, melakukan peraturan baru tentang syarat-syarat kredit oleh kreditur. Persyaratan ini mencakup waktu dan jadwal pembayaran kembali pinjaman. Pihak bank menerapkan langkah-langkah dengan kehati-hatian yang juga dikenal sebagai permintaan persyaratan pembayaran kembali dengan tujuan memfasilitasi pembayaran kembali bagi peminjam. Pemberi pinjaman diharapkan melakukan upaya yang lebih besar untuk membayar kembali pinjaman bank. Usulan restrukturisasi biasanya disesuaikan dengan kondisi pinjaman yang sedang dipertimbangkan untuk mempercepat proses pembayaran tagihan. Yang ketiga, reconditioning, yaitu perubahan kondisi kredit peminjam untuk membuat pembayaran pinjaman lebih mudah. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah fasilitas kredit atau mengubah jumlah pinjaman menjadi jumlah pinjaman baru. Dengan melakukan rekondisi, bank membantu meminjam membayarkan sisa pinjaman mereka. Setelah melakukan pembahasan yang mendalam mengenai kredit, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis kredit. Apa sih analisis kredit itu? Menurut Andrianto SEMAK yang dijelaskan dalam bukunya yaitu Manajemen Kredit, Teori dan Konsep bagi Bank Umum, memperlihatkan bahwasanya tujuan utama dalam analisis kredit adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwasanya pelanggan memiliki kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kredit, terorganisir dengan pembayaran pokok dan bunga yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Selain itu, analisis kredit bertujuan untuk memastikan bahwasanya kredit yang diberikan dapat mencapai tujuan yang dengan aman dan terarah. Aman dengan konsep kredit harus diperbarui, kembalinya teratur, dan tepat waktu. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan analisa kredit. Tujuan analisa kredit adalah untuk menilai kelayakan suatu pemohon atau pinjaman. Dengan kata lain, analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya calon debitur mampu dan bersedia membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan. Melalui analisis kredit ini, kita harus dengan cermat dan bank dapat menjaga kesehatan portofolio pinjamannya dan mengurangi resiko kemacetan kredit. Tujuan dari analisis kredit adalah untuk menentukan besaran pinjaman, jangka waktu, serta suku bunga yang sesuai dengan profil risiko setiap debitur. Selain itu, analisis kredit membantu bank dan calon debitur serta ekonomi secara keseluruhan
Analisis kredit membantu bank mengukur tingkat risiko yang terkait dengan setiap pemberian kredit dan bantu calon debitur mendapatkan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sehingga analisis kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang produktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip analisa kredit. Untuk mencapai tujuannya, yaitu menyediakan layanan perbankan yang baik dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan, bank mempergunakan analisis kredit karena dalam menerapkan prinsip analisis kredit sangat penting untuk keberhasilan perusahaan keuangan. Terdapat beberapa prinsip analisis kredit. Yang pertama, prinsip 6C dan memiliki beberapa macam. Yang pertama, karakter, yaitu berhubungan dengan calon debitur melalui analisis sifat atau karakter mereka. Ini akan memperlihatkan seberapa baik niat mereka untuk memberikan pinjaman, menilai karakter calon debitur untuk memastikan integritas dan niat baik mereka dalam memenuhi kewajiban peminjaman. Kedua, capacity, yaitu kemampuan calon nasabah untuk membayar kredit terkait sesuai kemampuan mereka untuk mengelola bisnis dan menghasilkan uang. Yang ketiga, capital, menentukan sumber pembiayaan klien untuk bisnis yang akan dibiayai oleh bank. Menentukan kekuatan finansial calon debitur dengan mengidentifikasi sumber pendanaan mereka. Yang keempat, kolateral, yakni aset yang dijadikan jaminan oleh calon debitur kepada bank saat mengajukan peminjamannya. Aset ini memberikan perlindungan bagi bank jika debitur gagal membayar kewajibannya. Yang kelima, condition, yaitu mengacu pada kondisi ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam membayar pinjaman. Bank akan mempertimbangkan situasi pasar dan industri serta faktor-faktor eksternal lainnya sebelum menyetujui kredit. Yang keenam, constraint, yaitu hambatan yang menyebabkan usaha tersebut tidak dapat dilakukan. Bank juga harus mengetahui bagaimana rencana usaha calon debitur mempengaruhi masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu prinsip 7P. Yang pertama, personality, penilaian barang yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik seorang calon nasabah. Bank menilai kepribadian calon nasabah dengan cara yang hampir sama dengan karakter, sifat, atau watak nasabah. Yang kedua, purpose atau tujuan pengambilan kredit. Ada 3 tujuan yang memperoleh pinjaman, yaitu usaha, produktif, atau konsumsi atau penggunaan pribadi, dan untuk perdagangan. Evaluasi terhadap tujuan ketiga ini agak berbeda. Oleh karena itu, nasabah harus memastikan bahwasannya mereka tidak menyalahgunakan kredit tersebut. Yang ketiga, party. Bank dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dalam memastikan pinjaman agar mereka dapat fokus pada jenis pinjaman tertentu seperti untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Yang keempat, payment. Dinilai bagaimana nasabah membayar pinjamannya, apakah dari pendapatan atau dari produk yang dibiayai. Evaluasi ini menentukan kemampuan pembayaran pelanggan. Yang kelima, prospek, yaitu merujuk pada penilaian terhadap prospek masa depan, terutama yang berkaitan dengan kredit yang diberikan. Yang keenam, profitabilitas, artinya peminjaman yang diberikan pada bank harus menguntungkan bank nasabah. Jika tidak, kredit tidak boleh diberikan. Bank tentunya menghasilkan uang dari bunga dan pendapatan sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada nasabahnya. Yang ketujuh, protection. Hal ini merujuk pada perlindungan terhadap aset yang dibiayai oleh kredit. Selain jaminan fisik, perlindungan ini meliputi asuransi seperti asuransi jiwa dan perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan aset. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip 3R. Yang pertama, return, atau keuntungan yang diterima debitur cukup untuk membayar bunga dan biaya pinjaman, serta kebutuhan bisnis lainnya seperti arus kas dan pinjaman tambahan jika ada. Yang kedua, repayment, atau pembayaran yang dilakukan kepada bank atau pemberi pinjaman lain untuk menutupi biaya pinjaman mereka oleh calon peminjam. Yang ketiga, risk atau risiko yang harus dipertanggungjawabkan mencakup kapasitas debitur untuk mengambil risiko dalam situasi di luar ekspektasi kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek analisa kredit. Terdapat beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum. Tujuan analisa aspek ini menentukan peraturan hukum atau badan hukum yang menerima pinjaman atau dukungan pembiayaan dari perbankan. Aspek hukum sangat penting untuk menjaga masyarakat agar adil dan teratur. Terdapat 2 macam, yaitu badan usaha mencakup bentuk bisnis, nama, pemegang saham, anggaran dasar, pengurus, status bisnis, wilayah, dan lokasi. Yang kedua, kontrak seperti manajemen, kontrak lisensi produk, kontrak pasokan bahan baku, kontrak perdagangan barang atau jasa, serta kontrak pengalihan atau lain-lain. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran.
Analisis aspek ini merupakan kajian tentang pangsa pasar yang berpotensi dicapai oleh produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek yang didanai oleh pinjaman bank, serta bagaimana investor atau manajemen proyek mengelola pencapaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang likuiditas. Menurut Wahyu Aldi Setiawan dan Sari Andayani 2022, likuiditas merupakan kemampuan dan bank menjalankan kewajiban yang jatuh tempo. Kemampuan sebuah perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban jangka pendek melalui penggunaan aset lancar seperti kas atau setara kas dikenal sebagai dengan likuiditas. Likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio pembiayaan atau pinjaman terhadap deposito yang memperlihatkan seberapa besar dana atau kredit untuk kepada pihak ketiga. Juga, rasio likuiditas dipergunakan dalam mengetahui kesanggupan perusahaan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan likuiditas. Terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, mengukur kemampuan membayar hutang. Salah satu hal penting untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam membayar utang yang akan datang seperti utang jangka pendek adalah likuiditas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan operasional. Likuiditas tidak hanya dipergunakan untuk melunasi utang jangka pendek, tetapi juga menjaga operasional bisnis sehari-hari agar tetap lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang cukup mampu memenuhi berbagai kebutuhan internal tanpa mengalami kendala keuangan. Yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan dana darurat. Kemampuan perusahaan untuk meramalkan dan mengelola kebutuhan keuangan yang tidak terduga sangat bergantung pada likuiditasnya, yang memungkinkan berjalan dengan stabil dan tanpa gangguan akibat kekurangan modal. Yang keempat, mengurangi risiko likuiditas. Sebuah bisnis dapat menurunkan risiko yang terkait dengan likuiditasnya dengan menjaga kecukupan likuiditas dengan meminimalkan ketidaksesuaian antara aset yang dimiliki dan kewajiban yang akan segera dibayar. Yang kelima, mendorong penanaman modal. Perihal tersebut memperlihatkan kesanggupan perusahaan dalam menunaikan kewajiban keuangan dan kebutuhan operasional secara andal. Likuiditas yang baik mungkin dapat menarik investor yang baik. Yang keenam, mengoptimalkan pengelolaan dana. Dengan meminimalkan jumlah uang yang tidak terpakai dan mengoptimalkan penggunaan untuk menghasilkan pendapatan, likuiditas membantu bisnis dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan juga sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio likuiditas. Menurut Atul et al. 2022, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini juga dapat memperlihatkan kesanggupan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, terdapat 3 macam rasio likuiditas meliputi yang pertama, current ratio, yaitu ukuran umum dari solvabilitas jangka pendek yang menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Terdapat rumusnya yaitu current ratio atau rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio. Rasio cepat yang merupakan ukuran solvabilitas jangka pendek yang lebih tepat dibandingkan dengan rasio lancar karena tidak termasuk persediaan dalam perhitungannya. Mengingat persediaan seringkali dianggap kurang liquid dan berpotensi menimbulkan kerugian. Terdapat rumusnya yaitu quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga, cash ratio. Rasio antara saldo kas dan bank terhadap utang lancar yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek tanpa mengandalkan kredit atau persediaan. Dengan rumus yaitu rasio cash atau cash ratio sama dengan kas ditambah bank dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat menggunakan rasio likuiditas. Yang pertama, mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang kedua, menentukan kelayakan kredit. Yang ketiga, menentukan kelayakan investasi. Yang keempat, mengantisipasi kebutuhan dana darurat. Dan yang kelima, meningkatkan kreditabilitas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solvabilitas. Solvabilitas adalah kesanggupan perusahaan dalam menjalankan setiap kewajiban jangka panjang dan pendeknya melalui penggunaan aset yang dimiliki sehingga dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Nah, rasio solvabilitas ini mencerminkan struktur permodalan perusahaan, yakni sejauh mana perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasionalnya. Selanjutnya yaitu tujuan solvabilitas. Terdapat beberapa tujuan penggunaan rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, misalnya pinjaman angsuran berbunga untuk mengimbangi nilai aktivitas terutama utang.
Yang kedua, untuk menghitung proporsi setiap rupiah yang digunakan sebagai jaminan utang jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rasio solvabilitas. Rasio yang mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang, membandingkan jumlah utang yang digunakan untuk mendanai aktivitas bisnis dengan penggunaan ekuitasnya, yang merupakan indikator kinerja dan leverage yang wajar. Terdapat dua rasio solvabilitas. Yang pertama, debit to total asset atau debit ratio, di mana rasio ini dipergunakan untuk mengetahui perbandingan utang perusahaan dengan menggunakan rumus debit to total asset sama dengan total utang dibagi total aset. Yang kedua, debit to equity ratio, yaitu rasio ini digunakan untuk menganalisis laporan keuangan untuk mencatat jumlah jaminan yang tersedia bagi kreditur dengan rumus debit to equity ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat solvabilitas. Terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mencerminkan bagaimana nilai aktiva, terutama aktiva tetap, sebanding dengan modal. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana utang perusahaan mempengaruhi pengelolaan aktiva. Yang ketiga, untuk menilai posisi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan pihak lain. Dan yang keempat dan terakhir, yaitu untuk menghitung seberapa besar pembiayaan aktiva yang diperoleh dari utang. Dapat disimpulkan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kredit, analisa kredit, likuiditas, dan solvabilitas, dapat saya simpulkan bahwa tiga komponen penting dalam menilai kesehatan keuangan suatu organisasi atau individu adalah analisis kredit, likuiditas, dan solvabilitasnya. Analisis kredit memperlihatkan kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban finansialnya secara cepat. Sedangkan likuiditas adalah ukuran kesanggupan perusahaan dalam menjalankan kewajiban jangka pendek dan menutupinya dari aset lancar. Rasio likuiditas seperti rasio likuiditas dan rasio cepat merupakan metrik umum dalam analisis likuiditas. Sedangkan untuk kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajiban jangka panjangnya bergantung pada solvabilitasnya. Nah, cara untuk mengukurnya yakni melalui penggunaan rasio utang terhadap aset lancar atau likuiditas. Secara keseluruhan, analisis ketiga ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana keadaan keuangan suatu entitas berjalan. Likuiditas yang tinggi memperlihatkan kemampuan bertahan dalam jangka pendek, dan solvabilitas yang baik memperlihatkan ketahanan keuangan jangka panjang. Kredit yang baik memperlihatkan kinerja keuangan yang baik, dan komponen ketiga ini membantu pemangku kepentingan memahami risiko, potensi, dan keberlanjutan keuangan organisasi atau individu suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.